warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, agar kita bisa belajar bersama dengan lancar pada perkuliahan siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Faridah Nuraini, kemudian yang kedua ada Devi Nur Safitri, dan yang ketiga ada Rustuwindi Saputri. Kami di sini akan memaparkan materi tentang deteksi dini perkembangan anak atau KPSP. Pembahasan materi kita kali ini meliputi yang pertama ada pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, pengertian KPSP, pengertian kuesioner pra-screening. Ketiga, ada tujuan, alat, dan waktu. Dan yang keempat, interpretasi dan intervensi. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, halus, bicara, dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Kemudian yang kedua ada pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh ditunjukkan dengan tambahnya berat, yaitu seperti berat badan dan panjang atau tinggi badan. Selanjutnya ada pengertian KPSP. KPSP adalah kuesioner yang dijalankan oleh orang tua atau tenaga ahli untuk mengetahui apakah perkembangan anak tersebut normal dengan indikator yang telah ditetapkan. Namun, masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya KPSP mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang KPSP masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung di pembahasan mengenai contoh kuesioner pra-screening. Tetapi sebelumnya, ayo teman-teman kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semoga teman-teman di rumah selalu bersemangat walaupun berpuasa. Contoh kuesioner pra-screening. Dalam pemaparan PPT terdapat contoh kuesioner pra-screening usia 6 bulan, 15 bulan, serta 36 bulan. Tentunya kuesioner pra-screening di bulan-bulan lainnya berbeda, karena untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak. Dalam kuesioner pra-screening ini terdapat beberapa opsi. Yang pertama ada nomor, perkembangan atau pemeriksaan, serta hasil. Dari hasil terdapat jawaban ya atau tidak. Kuesioner pra-screening ini dapat dipertanyakan untuk orang tua, pengasuh, atau orang terdekat anak. Selanjutnya yaitu tujuan. Deteksi dini merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan. Sedangkan tujuan KPSP sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas anak sehingga tercapainya tumbuh kembang secara optimal. Kuesioner pra-screening dapat mengetahui adanya keterlambatan perkembangan pada anak yang dapat dilihat melalui 4 aspek, yaitu aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, serta sosialisasi atau kemandirian. Di sini sebagai orang tua hendaknya memberikan stimulasi untuk menunjang 4 aspek tersebut. Lalu alat dan waktunya. Alatnya berupa formulir KPSP yang terdiri dari 9-10 pertanyaan yang berisi kemampuan perkembangan anak.
Alat bantu pemeriksaan berupa bola, boneka, kubu sisi 2,5 cm, benang wol berwarna merah, kismis, krayon, kertas, dan sebagainya. Lalu kapan dilakukan atau pemberian kuesioner pra-screening? Yaitu secara rutin pada umur 3-72 bulan. Namun pada usia 3-24 bulan dilakukan secara rutin 3 bulan sekali. Untuk usia 30-72 bulan dilakukan 6 bulan sekali. Selanjutnya akan disambung bersama Mbak Farida. Materi yang selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa disebut dengan tafsiran. Interpretasi pada KPSP yaitu dengan cara menghitung berapa jumlah jawaban ya. Jawaban ya apabila ibu atau pengasuh menjawab anak belum pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jawaban tidak apabila ibu atau pengasuh menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu. Jika jumlah jawaban ya sebanyak 9 atau 10, maka perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Jika jumlah jawaban ya sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan. Dan jika jumlah jawaban ya 6 atau kurang, maka kemungkinan ada penyimpangan. Untuk jawaban tidak, perlu dirinci. Jumlah tidak menurut jenis keterlambatan, yaitu gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Yang kemudian yaitu intervensi. Intervensi adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan. Dapat dilakukan dengan cara bila perkembangan anak sesuai dengan umur, yaitu dapat dilakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, memberi pujian kepada ibu karena telah mengasuh anaknya dengan baik. Kedua, teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ketiga, memberi stimulasi perkembangan anak setiap saat, sesering mungkin, sesuai dengan umur dan kesiapan anak. Keempat, mengikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di posyandu secara teratur sebulan 1 kali dan setiap ada kegiatan bina keluarga balita. Yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan atau screening rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 24-72 bulan. Kemudian, apabila perkembangan anak meragukan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memberi petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi yang baik, lebih pada anak mengenai perkembangan anak secara lebih sering lagi, setiap saat, dan sesering mungkin. Yang kedua, mengajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan pada anak untuk mengatasi penyimpangan dan mengejar ketertinggalannya. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan terjadinya penyakit, hambatan yang dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan dan sesegera mungkin melakukan pengobatan. Yang keempat yaitu melakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak. Yang kelima, jika hasil KPSP ulang jawaban ya tetap berjumlah 7 atau 8, maka kemungkinan ada penyimpangan. Apabila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan, lakukan tindakan sebagai berikut dengan merujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan yaitu gerak kasar, gerak halus, bicara atau bahasa, sosialisasi dan kemandirian.